Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Salam berjumpa kembali dengan saya Detektif Channel, yang mana saya akan coba kembali mengajak sahabat-sahabat detektif untuk menelusuri dan mengikuti saya dalam meneliti dan ikut berkomentar dengan komal yang saya akan rekod itu sendiri, dan coba saya akan mengajak sahabat-sahabat yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa membantu untuk meneliti pendapat-pendapat dan saran-sarannya untuk masih dalam polemik nasab. Fadol, sahabat-sahabat, ikuti saya. Ini atau tidak bagi kami ya Kang ya, bagi saya yang sudah menulis tulisan Kiai Imad sebenarnya sederhana Kang Jani. Jawab aja tulisan itu tanpa harus menghadirkan Kiai Imad di situ. Kalau memang itu benar, insya Allah umat ini akan mengikuti yang mana yang benar. Dalam hal ini kan misalkan ada nggak kitab yang diminta oleh sezaman dalam hal ini? Memang ada, ya sudah tunjukkan aja itu. Tanpa ada pertemuan sama Kiai Imad itu selesai sudah. Pak, ini bukan perkara soal tulisan, Pak. Ini soal agenda-agenda yang orang lain itu tidak mengetahui. Mungkin saja Anda juga tidak tahu. Walaupun tulisan itu ini didukung oleh kelompok-kelompok 70.000 komentar loh. Setiap hari orang-orang yang punya kepentingan ini nimbrung. Anda tidak tahu. Ya sok kasih tahu siapa. Apapun itu akan dianggap framing. Padahal yang tukang framing itu ya kamu. Padahal sangat-sangat sederhana yang disampaikan tadi. Kalau kita pengen tahu kebenaran, ini sudah ada undangan dari RA. Ini sebuah kesempatan besar. Ini kan lebih baik. Sebentar, Gus Arya, Gus Arya, kalau orang, Gus Arya begini, kalau orang daripada kita, untuk nurut, nggak usah pakai sebentar, adalah begini, jangan mencaci orang. Gus Arya, malah giliran saya ngomong semua pada nafsu amat sih. Udah deh, gue turun dulu deh ya. Bye, assalamualaikum. Los John. Takut ya, takut Said Kori. Jangan dulu Gus Arya. Begini untuk jawaban atau itu yang begini ya. Yang dimaksud fitnah itu adalah sebuah perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu baru dikatakan fitnah. Akibatnya adakah jotos-jotosan di Indonesia? Ndak, semua rakyat Indonesia ini cerdas, bisa berpikir mana itu yang baik, mana itu yang benar. Itu sudah rakyat Indonesia ini sudah cerdas, zamannya ini sudah zaman terbuka begitu. Kalau dikatakan fitnah itu ada dasarnya, ndak masuk fitnah. Kalau dianggap gaduh, siapa yang gaduh? Nggak ada yang sampai ada kriminal, itu ndak ada. Walaupun ada itu mungkin yang ngehadang Muhyiddin. Mungkin komentar saya begini. Jotos-jotosan juga nggak apa-apa lah. Masa pribumi kalah sama Mbak Alawi. Komentar saya ya terkait itu. Kenapa saya sebut bahwa undangan itu hanya sekedar untuk dibuat framing? Kenapa? Begini loh. Surat undangan dikirimkan, belum tentu yang diundang ini mengkonfirmasi hadir atau enggak. Tapi daripada Robito sudah mensosialisasikan bahwa ini akan debat ini tuh, harusnya sebelum mempublish ke publik itu mengkonfirmasi dulu yang diundang ini mau hadir apa enggak. Jangan sampai ibaratnya saya buat acara nih yang mau isi pengajian Ustadz Abdul Somad, saya harus sepakat tuh dong Ustadz Somad hadir apa enggak. Oh saya hadir, nah maka saya buat pamflet, ayo pengajian. Jangan kemudian Ustadz Abdul Somad belum tentu ada jawaban, tapi saya sudah meramaikan bahwa ada pengajian Ustadz Abdul Somad ABCD gitu kan. Nah, itu tujuannya apa coba kalau bukan framing? Ya fitnah kan? Itu yang dinamakan fitnah. Orangnya belum mau hadir dikatakan diundang.
Bentar Kang Nusantara, pengen nanya ke Bang Jamil nih. Bang Jamil tadi ngomong apa? Bang Jamil, Gimana Bang? tadi ngomong apa? Terakhir sebelum mute itu ngomong apa tadi? Adanya kegaduhan Bang. Enggak kadu terus, katanya yang terakhiran itu ngomong apa tadi? Yuk berantem yuk kalau gitu. Kapan saya bilang seperti itu? Nah tadi kan ngomong masa kalah, katanya dosa-dosa, masa kalah sama Mbak Alawi itu kan orang Nusantara. Ayo berantem Ada yuk. lain si Yatno itu tadi, lain Kang Jamil itu. Lain si Yatno itu tadi. Abang kalau sanksi sama saya silahkan saja. Jangan fitnah saya. Begini ya, tesis Ki Haji Imaduddin itu tidak bisa dikatakan fitnah karena beralasan begitu. Akibat dari tesisnya Ki Imad itu mencerdaskan bangsa. Kenapa? Karena semula di Indonesia ini tidak ada seorang pun yang mengkaji ilmu nasab. Ternyata sekarang banyak yang mengkaji ilmu nasab. Maka tesis Ki Imad itu bukanlah fitnah karena berlandaskan kaedah-kaedah ilmu nasab, berlandaskan dalil-dalil satu. Ya, itu kebetulan saja Bang, kebetulan. Kemudian mencari dapat info dari Nabawi TV tidak terlihat kebencian, akhirnya menemukan narasi yang membatalkan musuhnya, makalah diangkat sebagai tesis, padahal tesisnya itu copy paste. Iya tidak? Jelas itu karangan Imad, tidak itu copy paste, jelas. Siap. Biar Bang Acong yang jawab. Biar Bang Acong perspektif Bang Acong saya mau tahu saya seperti baca. apa. Wong sudah di media sosial tersebar sedikit lu nggak menjawab, tapi ini Bang Intor, lu nggak menjawab. Bang Intro sebentar ya. ya. Jadi ya saya nih tegaskan dulu. Jadi Bang Acong, menurut Bang Intro itu ngapain tesis Ki Haji Imad itu harus dianggap orang itu copy paste? Nah menurut Anda apa sih yang dimaksud plagiat atau apa itu seperti apa? Silakan. Apakah layak itu disematkan kepada Ki Haji Imad atau makna plagiat sendiri itu seperti apa? Silakan. Ya plagiat itu ya Enggak, bukan ke Bang Intro. Sebentar, Oke. ini kan ya kan dari kalian itu kan ke Ki Haji Imad ini menyebut plagiat atau copy paste dan sejenisnya gitu Ya, kan. ya. Nah, bagaimana menurut Bang Acong nih tanggapannya? Ya kita harus clear definisinya. Plagiat itu kan mencontek lalu diklaim ini hasil karya saya. Nah, itu plagiator orangnya. Tetapi coba kita teliti apakah ini mengambil referensi atau dulu sudah pernah ada orang tapi tidak punya keberanian untuk menampilkan di hadapan publik. Itu dulu definisinya plagiat atau mengambil referensi dari orang. Nah, kemudian yang kedua, jadi sebenarnya ini cuma perang pena, bukan perang harus ketemu face to face gitu loh. Jadi kalau manajemen konflik itu kan ada 3 cara penyelesaiannya. Pertama, segera atasi. Kalau nggak diatasi makin berbahaya nih sikon, situasi dan kondisi. Pertama, ditangani sesegera mungkin. Kedua, lihat dulu situasinya. Ini cuma fata morgana atau makin menjalar nih, ibaratnya kebakaran hutan ya harus kita apinya selesaikan waktu masih kecil. Yang ketiga, didiamkan saja. Nanti akan terlihat siapa yang panik. Kalau gue melihat Imad dan Menachem Ali, termasuk di sini ada Teku Muda Kori ya, itu mereka nothing tulus gitu loh. Gak ada kerugian apapun, mau dibilang menang atau kalah gak ada kerugian. Sementara bagi klan Ba'alawi ini besar ini, kerugiannya besar kalau seandainya masyarakat semua mengaminkan betul bahwa kalian bukan zuriat Rasul. Nah ini dampaknya sangat besar kalau sampai masyarakat semua sadar seperti itu. Nah, mari kita pikirkan apa manfaatnya dari pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum bicara mekanismenya di mana, tempatnya di mana, ini dulu nih
Pertanyaannya, Imat ada nggak kitab sejamannya? Kalau nggak ada, gue yakin nggak ada hal baru. Semua masing-masing berpegang pada kebenarannya masing-masing. Lanjut host, standby. Silakan Habib Jamil atau siapa nih intro? Gimana tuh udah dijawab? Ini sekedar intro aja buat bocoran, buat bocoran. Sebentar. Sedikit cuman. Saya mendengar nothing tulus ya dari Glenn Imadia. Saya kira tidak ada yang nothing tulus kecuali satu ya yang saya pernah tahu secara pasti yang nothing tulus itu cuman Sayyid Qori. Dia memang benar mencari kebenaran. Selain itu saya tidak pernah menyatakan yang lain itu mencari kebenaran. Mereka itu mencari pembenaran. Yang mencari kebenaran sejati itu adalah Sayyid Qori. Saya yakin itu beliau ini sangat mencari kebenaran karena narasi-narasinya, caranya dia menanggapi diskusi dengan seorang dimanapun dia akan hadir. Beliau menyatakan demikian. Beda dengan Imat pilih-pilih ini lain. Aduh. Jadi Bang Intro, berarti Anda sepakat dengan penyebutan Sayyid Qori Jahanam gitu ya? Mencari kebenaran ya? Gimana nih? Begini. Mengatakan Ba'alawi Jahanam terserah. Yang penting dia memang mencari kebenaran masih. Berarti dia masih belum menemukan. Dalam mencari tidak apa-apa selagi dalam pencarian. Tapi jangan dijadikan sebagai label sudah. Itu masih dalam pencarian. Ya. Catatannya dalam pencarian, masih dalam mencari ya, bukan menemukan ya, mencari. Beda dengan Glenn Imadia yang sudah berkuar-kuar siapapun yang berfatwa sedunia, saya tidak akan mempercaya. Itu apa perkataan itu? Kok mengalahkan ulama-ulama terdahulu? Soalim, Bang. Setiap orang itu punya kriteria tersendiri. Itu sudah vonis, Bang. Secara kajian struktur ilmu nasab Pak, seperti apa Anda paham ilmu nasab? Kok sok bicara bahasa nasab? Ya nasabnya sudah batal secara ilmu nasab. Kalau kita sebagai pengutip nunggu orang yang kita kutip, orang yang kita kutip aja masih menggantung, kok kita yang pasti gimana sih? Ya kita sekarang kan saya juga minta tanggapan lagi begitu. ke Bang Acong. Sudah Bang jelas Acong. itu. Bang Acong begini Bang Acong. Kan daripada sebagian referensi, sebagian ya bukan seutuhnya, sebagian daripada referensi yang dipakai untuk menolak nasabnya Mbak Lawi ini ada daripada pernyataan tulisan yang dibuat oleh Mahdi Rojai di antaranya atau ahli nasab yang lain yang masih hidup tentunya ya, di mana mereka di bukunya itu buat salah satu metode dalam menetapkan suatu nasab, yakni dengan harusnya ada sumber sejaman dalam suatu tulisannya. Tapi kemudian si penulis ini ketika didatangi berkata sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia tulis. Nah, relevansinya itu harusnya seperti apa nih? Apakah kita mengikuti ucapannya dia atau mengikuti alur catatan kitab atau tulisan yang pernah dia buat, karena tulisan yang pernah dia buat itu tidak ditarik dari edaran. Silakan Bang Acong, seperti apa? Itu dong, ada Teguh Muda Qori tuh datang, nggak kita salamin, biar beliau aja deh. Beliau kan ikut tuh debat-debatnya, beliau lebih berkompeten menjawab. Silakan. Enggak, ini terkait teknis bukan terkait substansi. Nanti Said Qori masuk ke bahan. Ini maksud saya tuh menurut Bang Acong bagaimana gitu kan? Bang Acong gini kan, ngambil suatu sumber naskah sejarah dari apa yang saya tulis gitu kan terkait metode-metode. Nah, tapi kemudian saya berkata yang lain. Misalnya saya dalam catatan tulisan saya 1+1 itu rumusannya itu adalah 2. Terus kemudian ketika saya ditanya bukan dalam berupa tulisan, Pakku 1+1 itu berapa? Saya jawab 3. Nah, artinya ini kan ada dua argumentasi yang berbeda gitu kan. Di tulisannya dia menyebut 1+1 itu 2 dan relevan berdasarkan kajian, tapi pas ditanya orang tersebut mengatakan 3, dan kebetulan yang nanya ini adalah orang yang punya kepentingan kepada 3 itu sendiri gitu. Nah, maksud saya begini kan, Mahdi Rojai itu salah satu orang dalam kitabnya menyebutkan
dalam penetapan nasab itu harus surah wal istifadah, dan surah wal istifadah itu harus bersumber daripada kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab sejaman. Nah, sementara ketika dia ditanya dalam berupa ucapan, dia mengatakan tidak mesti, seolah-olah seperti itu gitu kan. Bukan tidak mesti sih, dia jawab mengisbat lah gitu kan, mengisbat kepada suatu nasab yang mengesampingkan daripada dia punya tulisan. Itu menurut Mas Acong seperti apa? Relevan nggak orang ini atau kita harus mengambil yang mana? Silakan. Nah, jadi saudara-saudaraku, artinya di dalam polemik nasab ini yang dikatakan seperti Ahmad Rajai di situ itu di dalam kitabnya menyatakan tentang namanya suhrah wal istifadah. Artinya mengkerucut, merujuk kepada kitab-kitab sezaman, begitu. Tetapi saat dia dikonfirmasi, diwawancarai, Mardi Rojai tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia tulis di dalam kitabnya itu. Nah, jadi ini tanda tanya besar. Memang ada apa, ada kong-klikong apa, ya kan? Nah, begitulah ikhwan fillah dan sahabat-sahabat detektif, atas informasi-informasi apa di seputaran nasab di dalam suatu komal di TikTok semalam yang saya rekod. Nah, jadi jangan lupa share video ini supaya masyarakat dan Pak Wabil khusus untuk umat Islam teredukasi dengan informasi-informasi yang kita suguhkan. Dan jangan lupa subscribe dan tekan gambar loncengnya, yang mana insya Allah mudah-mudahan bisa lebih cepat mendapatkan informasi. Begitu saudara-saudaraku. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.